Teman-teman rahimakumullah, berikutnya tujuan dari penciptaan mata yang berikutnya adalah sebagai jalan manusia mendapatkan petunjuk atau ilmu kayak gitu. Nah, itu salah satunya diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Insan ayat 2 sampai 3. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, ayat 2 dari Quran surah Al-Insan ini pernah kita bahas dalam bahasan sehat dengan Al-Quran ya teman-teman ya. Nah, kita kali ini ketemu dalam materi keajaran penciptaan kayak gitu ya. Teman-teman rahimakumullah, saya nggak akan mengulas seperti yang saya sampaikan waktu mengulas ayat 2 di bahasan sehat dengan Al-Quran dan hadis kayak gitu ya, tapi kita langsung fokus kayak gitu bahwasanya ayat ini mengandung makna bahwasanya salah satu tujuan Allah menciptakan mata kayak gitu, yaitu sebagai indera pendengaran, itu adalah sebagai jalan manusia untuk mendapatkan petunjuk atau ilmu kayak gitu. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya inna khalaqna, sungguh kami telah menciptakan manusia min nutfah amsajin, dari nutfah yang bercampur kayak gitu, nabatalihi, kami akan menguji manusia itu ya dengan ujian perintah dan larangan, kemudian faja'alnahu, kemudian kami menjadikannya sami'an basyira, dapat mendengar sama melihat kayak gitu. Jadi Allah di situ menerangkan Allah akan menguji manusia dengan perintah larangan. Maka kemudian Allah tidak memberikan tidak memberi suatu yang tangan hampa itu enggak, tapi Allah memberi modal kepada manusia, yaitu dengan sami'an basyira, dengan pendengaran sama penglihatan kayak gitu. Yaitu sebagai modalnya manusia, sehingga manusia itu bisa mengerti apa itu perintah, apa itu larangan dari indera penglihatannya ataupun indera pendengarannya kayak gitu. Kemudian hal itu dipastikan, dimantapkan Allah lagi di ayat yang ketiga. Allah di situ berfirman, inna, sungguh kami hadainahu, ya, memberikan petunjuk kepada manusia itu sabila, jalan kayak gitu ya. Memberi petunjuk jalan yang lurus, imma syakiron, ada di antara manusia yang kemudian bersyukur mengambil jalan kebenaran itu, wa imma kafuron, dan ada sebagian dari mereka yang kemudian kafir, kufur, ingkar kayak gitu dari jalan yang lurus itu, maksudnya adalah Islam kayak gitu ya. Jadi dengan adanya sami'an dan basiron, kita bahasnya ke basiron aja ya teman-teman, dengan penglihatan kayak itu, akhirnya kita kan bisa melihat kayak gitu ya, melihat perintah-perintahnya Allah, ayat-ayatnya Allah, Al-Quran. Kita dengan mata bisa membaca Al-Quran. Dari membaca Al-Quran kita bisa mengerti isinya, kandungan maknanya. Dari itu akhirnya kita mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan ilmu dari Al-Quran kayak gitu, sehingga kita mengerti mana perintah, mana larangan, mana kemudian yang halal, mana yang haram, sunnah dan sebagainya kayak itu. Itu dari mata. Satu, membaca Al-Quran. Dua, membaca hadis. Yang ketiga, melihat berbagai macam ayat-ayatnya Allah yang ada di kaum, di alam semesta ini kayak gitu. Maka kemudian salah satu fungsi penciptaan dari mata atau kemudian tujuan penciptaan mata itu adalah untuk dijadikan manusia itu sebagai jalan mendapatkan ilmu atau petunjuk kayak gitu. Nah, saya agak serius gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Semoga bisa nangkep, sehingga inilah 3 fungsi atau tujuan penciptaan mata yang Allah yang sahabat saya gali kayak gitu ya dari Al-Qur'an. Yang pertama sebagai indera penglihatan ya, kemudian yang kedua sebagai tempat keluarnya air mata, kemudian yang ketiga sebagai jalan untuk mendapatkan petunjuk atau petunjuk atau hudan atau kemudian ilmu kayak gitu. Semoga kita bisa menggunakan mata kita itu untuk yang demikian ini kayak gitu ya, sehingga dari mata tidak menghasilkan dosa kayak gitu. Amin ya robbal alamin.